menari sama-sama. Apalagi diiringi gendang dan trompet khas Sunda. Makin asik ngigelnya. Oh iya, kami sedang mengarak pengantin sunat nih. Masyarakat Kampung Pangli, Desa Cipanjalu, biasa menyebut tradisi ini luluran. Calon pengantin sunat diarak dengan cara digendong oleh salah satu anggota keluarga. Sebelum diarak keliling kampung, sebelumnya calon pengantin sunat diluluri seluruh badannya dengan tumbukan beras. Sambil diarak, musik terus dimainkan sampai tempat tujuan. Sudah sampai nih, adik kecil lalu duduk di tempat pemandian. Lang canak saya nah ka dieu. Lalu dimandikan dengan air beras dan air bunga. Kata nenek, makna dari memandikan ini adalah untuk membuang semua kotoran yang menempel di jiwa dan raga calon pengantin sunat sebelum disunat nanti. Ini dia yang kami tunggu-tunggu. Selesai memandikan, nenek membuang sisa air pada wadah. Di dalamnya ada uang koin yang sengaja dibagikan. Namanya saweran. Siapapun boleh berebut mengambil koin. Dimandikan sudah. Sekarang saatnya makan-makan. Ayo Kak, bagikan makanannya. Semua makanan ini adalah sajian dari tuan rumah untuk semua masyarakat yang datang di acara selamatan luluran ini. Makan yang banyak ya teman-teman. Lang, Kulan teh. bentosan tetehnya ke kebun alpukat orang mantuan si Amang keur panen. Ya. Ayo. Lang ya lah simpanan lah. Mantap kan Mang? Iya lang nu iya. Anu ya. Iya tak ini sloba gede. Oh, Bisa naik teh. bisa. Ayo Lang. Ayo. Agak susah kalau kita memetik buah alpukat dengan tangan langsung. Jadi harus menggunakan alat bantu gentar atau galah. Hingga kaitkan besi di ujung gentar ke buah alpukat. Dapat deh. Buah alpukat akan jatuh ke kantong yang ada pada gentar. Awas, jangan sampai jatuh ke tanah buahnya, karena bisa merusak kualitas. Jadi bantu aku menangkap buah alpukatnya teman-teman. Siapkan kain sarung untuk menyangga. Mantap. Pegang yang kuat kain sarungnya. Oh iya, jenis buah alpukat yang kami panen ini adalah alpukat mentega. Salah satu jenis alpukat yang dicari banyak orang karena kualitas daging buah yang tebal dan ukuran buahnya yang besar-besar. Tos pinu geningan ya. Ya. Lang, tadi Lang turun tos pinu. Ya. Ayo, hati-hati Lang. Ya teh. Buah alpukat yang kami petik tadi bukan buah alpukat yang masak di pohon. Jadi buah ini harus kita peram supaya bisa cepat matang. Siapkan daun pakis, kemudian susun rapi menutupi wadah yang akan digunakan untuk menyimpan buah alpukat. Pastikan semua bagian dalam carangka tertutup daun ya. Sebelum disimpan di wadah, buah alpukat harus dicuci dulu menggunakan air beras. Kata paman sih, selain membuat buah jadi cepat masak, air beras juga berfungsi sebagai antioksidan. Cara memeram seperti ini tidak hanya untuk buah alpukat,
Bisa juga untuk memeram jenis buah berkulit lainnya, seperti mangga, pisang, dan lain-lain. Nah, iya daun sampurna. Beres itu mayem teh. Tangkan masak. Aya itu di saung nu asak mah harayak. Ayam. Cok teteh ka saungnya. Ayo Dena, bantu aku belah alpukatnya. Oh iya, kami punya cara asik nih teman untuk menikmati buah alpukat. Pertama, belah alpukat menjadi 2 bagian. Pisahkan biji buah, juga cangkangnya. Pakai alat sendok untuk mempermudah mengambil daging buahnya. Sementara aku dan Dena menyiapkan buah alpukat, Zian asik memarut kelapa. Hati-hati kena jari tangan ya memarut kelapanya. Bahan tambahan lainnya juga sudah siap. Ada tepung roti, tepung terigu, dan telur ayam. Sekarang lanjut sangrai kelapanya yuk. Sangrai kelapa akan kita jadikan bahan tambahan membuat nugget alpukat. Sip deh, semua sudah siap. Tinggal kita lanjut proses pencampuran bahan sebelum digoreng. Lumuri daging buah alpukat dengan telur, kemudian pindah ke wadah tepung terigu. Kembali ke telur, terakhir tepung roti. Lakukan hal yang sama sampai semuanya sudah siap digoreng. Wah, sepertinya gurih. Ada kriuk-kriuknya gitu. Menggoreng nugget alpukat jangan terlalu lama. Nugget alpukatnya sudah jadi. Yuk kita makan bareng-bareng. Biar lebih asik makannya, tambahkan coklat cair kental. Gurih, renyah, lembut, dan segarnya buah alpukat semuanya menyatu di dalam mulut. Selain populer untuk dibuat jus, tidak ada salahnya menikmati buah alpukat dengan cara yang berbeda. Khasiatnya masih sama-sama baik kok. Selamat mencoba di rumah masing-masing ya teman. Asyik! Memerah susu sapi. Sebelum memerah susu sapi, pastikan kedua tangan kita harus bersih loh ya. Pakai juga pelumas supaya sapi nyaman saat diperah. Proses memerah sapi dilakukan 2 kali dalam 1 hari, pagi dan sore hari. Kata Bibi, 1 kali perah, sapi ini bisa menghasilkan susu 10-15 liter. Biasanya, susu hasil perahan akan langsung dikirim ke tempat penampungan. Ini dia susu sapi yang sebelumnya kami bawa dari Bibi dan Paman. Tentunya sudah dimasak dan siap diminum. Susu sapi bisa dijadikan untuk membuat bahan masakan apapun. Salah satunya simping. Begini cara membuatnya. Adonan yang sudah jadi kemudian dicetak menggunakan cetakan khusus. Tunggu deh beberapa saat. Kemudian balik cetakan dan jadi deh simpingnya. Mudah kan? Kita lanjut membantu Paman membuat arum manis yuk. Tuh, gulanya sudah mendidih menjadi karamel. Awas Paman, masih panas. Karamel gula panas ini selanjutnya dituangkan ke dalam wajan yang disimpan di atas air. Ini tujuannya saat dituangkan karamel gula jadi cepat dingin. Sambil diaduk, wajan harus terus diputar supaya proses pendinginan jadi lebih cepat. Kalau sudah dingin, karamel kemudian dipindahkan ke atas loyang khusus. Sebelum mulai proses pembentukan, tambahkan dulu adonan berbahan utama tepung terigu ini. Sip deh, saatnya Paman beraksi. Karamel akan terus ditarik dan diputar-putar seperti ini supaya serat-seratnya semakin keluar. Kalau yang tidak ahli, aku jamin tidak akan bisa melakukan ini. Bisa-bisa serat rambutnya tidak terbentuk. Tuh, sudah mulai terlihat seratnya. Sekilas seperti rambut.
Makanya arum manis juga disebut rambut nenek. Langsung netos jantanna canak ka dieu. Nyabi. Proses selanjutnya, arum manis ini harus langsung diurai supaya tidak menggumpal. Kalau sudah halus seperti rambut, arum manis tidak bisa didiamkan lama di ruang terbuka seperti ini. Harus langsung diproses kemudian dikemas supaya kedap udara. Nah, ayo Dena, bantu Bibi menyiapkan simpingnya. Simping menjadi teman yang pas untuk arum manis. Untuk kebutuhan pemasaran, biasanya arum manis disatukan dengan simping seperti ini. Arum manis menjadi bagian isi simping. Jadi burgernya orang Sunda. Untuk menambah varian warna, Paman juga membuat arum manis aneka warna. Proses pewarnaan dilakukan saat gulali panas sedang didinginkan. Jadi, pemesan bisa bebas memilih warna sesuai keinginan. Tidak ada perbedaan rasa walau arum manis berbeda warna. Semuanya sama-sama manis. Kayak kamu. Iya, kayak kamu. Jadi sekali produksi bisa langsung dikemas untuk memenuhi kebutuhan pesanan. Tara, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Kita makan bareng yuk. Pantas saja arum manisnya laris manis. Ternyata rasanya enak. Cocok banget nih sambil minum teh hangat. Apalagi cuaca di Lembang yang super dingin. Kalau teman di rumah penasaran dengan arum manis ini, datang ke Lembang. Nanti aku ajak ke tempat pembuatannya. Ayo, tarik! Selain menangkap ikan di tengah laut, nelayan di Pantai Puger juga mencari ikan di sekitar pantai. Nelayan akan menurunkan jaring dari tengah dan ujungnya akan ditarik secara bergotong royong dari bibir pantai. Menarik jaring ratusan meter ini memang butuh tenaga besar. Ayo, semangat! Yeay! Banyak ikan yang nyangkut. Teman, saat ini Pantai Puger sedang musim ikan temuru. Ikan laut memang tidak bisa bertahan lama di jaring. Setelah tersangkut, biasanya akan langsung mati. Syukurlah, tangkapan ikan hari ini lumayan banyak. Lang, maju Lang. Lare sampai jugaan. Ayo pas masak. Iya, Be. Ya. Setelah ini, kami akan bantu Bibi membuat ramuan supaya ikan segar dan tahan lama. Nah, ada yang sudah pernah melihat bagaimana bentuk pohon kelor? Hehehe. Yap, seperti inilah pohonnya. Tanaman kelor merupakan tanaman tahunan yang berasal dari pegunungan Himalaya dan India. Kemudian menyebar hingga benua Afrika dan Asia. Teman, tanaman ini punya banyak manfaat loh. Makanya tanaman kelor juga disebut makanan super. Salah satu yang dimanfaatkan adalah daunnya. Siapa sangka, di balik daunnya yang kecil-kecil ini menyimpan sejuta manfaat. Selain daun, biji dari buah kelor juga bisa kita manfaatkan. Sekilas, buah kelor bentuknya menyerupai kacang polong. Oleh sebagian masyarakat Jawa disebut kelentang. Di balik kulit buah yang keras inilah, setiap polong buahnya menyimpan 10 hingga 50 butir biji kelor. Iya. Cukup Lang. Cukup merah. Tanya ke bebek ada yuk. Iya kemarin ya. Cukup Bebe. Cukup lah dia baiklah. Ayolah. Kita abon-abon. Nah, buah kelor tadi akan dijadikan ramuan untuk mengawetkan ikan, teman. Pertama, kita cuci dulu ikan-ikannya ya. Dek, cukup
meriasain, Be. Iyalah, sahabat gaji kadek lang. Terus Yare bantuin Dun kelor toto pas ya. Tumbuk daun kelor perlahan hingga halus. Selanjutnya, masukkan tumbukan kelor ke dalam wadah berisi air. Kemudian, remas-remas untuk mengeluarkan sari-sarinya. Ayo! Susun ikannya dalam wadah. Setelah itu, kita percikan air kelor beserta ampasnya ke badan ikan. Jangan lupa taburkan sedikit garam untuk mengurangi kadar airnya. Pengawetan ikan bertujuan untuk mengurangi kadar air pada tubuh ikan, sehingga dapat menghambat bakteri untuk berkembang biak. Kata Bibi, daun kelor mempunyai kandungan zat kimia yang dapat digunakan sebagai antibakteri pembusuk. Jadi pas digunakan untuk mempertahankan kesegaran ikan selama sehari semalam. Asik! Siang ini Bibi Hoir sama Bibi Devi mau buatkan kami paes penai. Kita bagi tugas yuk. Sementara Widet dan Yakin menyiapkan kayu bakar, Bibi Hoir dan Reza akan menyiapkan bumbu-bumbunya. Ada cabai, ketumbar, kemiri, bawang putih, kunyit, dan tak lupa bawang merah. Ulek semua bumbu hingga halus ya. Selain bumbu halus, siapkan juga tomat segar yang dipotong-potong. Jangan lupa daun kemanginya ya. Setelah semua bumbu siap, kita akan mulai bungkus ikan temuru dengan daun pisang. Masukkan 3 ekor ikan temuru ke dalam setiap bungkusnya. Baluri ikan menggunakan bumbu halus. Dan terakhir, tambahkan tomat segar dan daun kemangi di atasnya. Tinggal bungkus deh. Ayo Bibi Devi, kita masukkan semua paesnya ke wadah gerabah. Nah, semua gerabah sudah terisi. Ayo, kita susun kayu bakarnya. Supaya panasnya merata, kubur badan gerabah dengan pasir. Kemudian susun kayu bakar menyerupai api unggun. Saatnya menyalakan api unggunnya. Bakar paes penai hingga api padam dan kayu menjadi bara seperti ini. Yap, kalau sudah, paes siap diangkat. Meskipun api sudah padam, tapi hawa panas dari bara dan pasir masih terasa. Aku dan Yakin harus mengangkat gerabah panas ini menggunakan kayu. Ayo Reza, keluarkan paes penainya. Wih, baunya harum sekali. Jadi tidak sabar pengen mencicipi. Kita santap paes penainya. Paes penai ikan temuru merupakan salah satu olahan ikan kesukaanku. Daging ikan temuru segar terasa manis di mulut. Ditambah gurih dan pedasnya bumbu paes yang nikmat. Dijamin bikin kalian nambah dan nambah. Selain itu, ikan segar mempunyai kandungan protein dan omega 3 yang baik untuk perkembangan otak kita. Jadi bisa membuat anak-anak Indonesia pintar dan sehat. Eits, tapi tetap belajar ya. Hahaha. Jika itu yang